Ya, oke, Bray, masih bersama saya lagi, kembali lagi bersama saya di Rahman Cabean Rar. Nah, untuk agenda podcast kita hari ini, ya, yaitu kita akan membahas adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, ini seperti apa sih adab lebih tinggi daripada ilmu itu? Sebenarnya itu ilmu dulu atau adab dulu? Ini disclaimer dulu dari saya, ya, karena setahu saya orang yang ingin memiliki adab dia mesti memiliki ilmunya dulu, ilmu untuk dia beradab, kan harusnya seperti itu. Tapi kita nanti bersama narasumber kita yang akan kita bedah bersama-sama, yaitu adab dulu atau ilmu dulu, ya. Yang narasumber kita nanti akan mengambil dari dua imam besar, yaitu dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, ya, yaitu yang bernama Wahyu Rizky Pratama, ya, dari Selo Tawangharjo. Nah, ini mau perkenalan dulu ya, Mas? Atau cukup saja? Oke, kalau cukup, kita nanti langsung akan mulaikan, ya. Jadi kita akan mengambil dua, yaitu ya, dari pandangan adab kita mengambil dari dua imam. Yang pertama Imam Malik dan yang kedua adalah Imam Syafi'i. Nah, oke, langsung kita langsungkan saja menuju ke pertanyaan pertama. Ya. Nah, oke, Mas Wahyu Rizky Pratama, ya. Jadi ini gimana, Mas? Untuk adab lebih tinggi daripada ilmu, Mas? Ya, ini sangat menarik. Banyak sekali perdebatan tempo dulu sampai sekarang, lebih unggul mana, lebih utama mana, adab ataupun ilmu. Ya, ini ada beberapa sudut pandang dari beberapa imam juga. Dari Imam Malik itu mengatakan bahwasannya ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma. Nah, belajarlah adab terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari ilmu. Nah, Imam Malik ini beliau belajar ilmu itu 20 tahun. Nah, ketika belajar Adab. mohon maaf, ketika belajar adab itu 20 tahun. Ketika belajar ilmu itu 10 tahun. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya ada yang 16 tahun untuk adab dan ilmu itu 4 tahun. Nah, kita tidak terfokus pada tahunnya, entah 20 tahun ataupun 16 tahun, tapi kita bisa lihat bahwasannya Imam Malik ini lebih banyak tahunnya menghabiskan waktunya untuk belajar adab ketimbang ilmu. Nah, tetapi kita tidak juga meremehkan ilmu. Pada dasarnya Imam Syafi'i juga pernah meriwayatkan ataupun mengatakan bahwasannya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika kamu ingin memiliki dunia, kamu harus memiliki ilmu. Ketika kamu ingin memiliki akhirat, kamu juga harus memiliki ilmu. Ketika kamu ingin memiliki keduanya, kamu juga harus memiliki ilmu juga. Nah, maka dari itu kita juga harus mempunyai dua itu. Yang pertama adab, yang kedua juga ilmu, gitu. Karena pada dasarnya adab ini adalah fondasi ketika kita mencari ilmu. Gitu, Mas Roman. Ya. Seperti misal kita berguru ke siapa, pasti kan kita memiliki adab dulu, ya. Ya, betul. Nggak mungkin kita tako-tako terusan mak blundu ada adabnya, ya. Iya, ada adabnya, betul. Maka dari situ adab itu kenapa kok bisa lebih tinggi daripada ilmu, Mak? Seperti itu. Sebenarnya berarti lebih dulu, ya. Nah, lebih dahulu. Ini jangan, salah satu ini jangan di terkesampingkan. Ini utama semua. Nah, tapi adab itu adalah fondasi ketika kita mencari ilmu. Nah, banyak sekali ini ya orang yang berilmu ini kebanyakan, mohon maaf, ketika banyak ilmu ataupun mempunyai ilmu, ketika tidak mempunyai adab, maka ini banyak kerusakannya. Contoh ya, korupsi dan lain-lain. Nah, sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Nah, tetapi
kekurangan orang-orang yang jujur. Itu kata-kata dari Kasino, Warkop DKI gitu. Jujur itu kan sebagian dari adab juga. Betul. Nah, betul. Kalau saya mah ada pemikiran itu seperti ini, Mas. Gimana? Kenapa kok ada yang bilang adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Saya malah lebih berpikir kayak gini, kemungkinan zaman dulu orang itu nggak pintar-pintar amat, tapi adabnya juga nggak banget gitu lah. Nah, dari situ orang berkesimpulan saja, karena adab kemungkinan lebih mudah dipelajari. Ini dari saya, pandangan dari saya ya. Karena adab lebih mudah dipelajari, nah makanya ada orang yang bilang, wong apa? Gak usah pintar-pintar, yang penting adabnya apa ya. Betul. Nah, dari situ, apakah ini emang doktrin dari situ atau gimana? Daripada orang itu tidak memiliki keduanya, lebih baik orang itu memiliki satu, yaitu adab. Ya, Begitu. yang sudah saya sampaikan tadi, keduanya ini saling sama pentingnya. Nah, tetapi ya saya kuatkan kembali bahwasanya adab adalah pondasi ilmu. Nah, ketika kita kok tidak mempunyai adab, mohon maaf ya, tidak kuranglah masalah tentang etika dan adab. Ini ketika kita banyak ilmu, itu sistemnya akan merusaknya itu banyak, dampak negatifnya banyak gitu. Enggak zaman dulu bahwasanya lebih mementingkan adab, enggak, zaman dulu juga mementingkan keduanya. Tapi ya dari Imam Malik tadi ya meriwayatkan bahwasanya beliau belajar lebih lama itu tentang adab. Ya, 20 tahun dari ilmu itu 10 tahun gitu. Itu ya. Itu walau dari Imam Malik kan, dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berarti lebih ke ilmu sih ya, berarti ya. Iya, berarti ya itu yang saya tahu ya meriwayatkan bahwasanya tadi ketika kita ingin memiliki dunia dan akhirat, maka juga kita harus memiliki ilmu. Ilmu adalah kendaraan kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat gitu. Ketika kita mempunyai adab ini sebagai pondasi, ketika ini bangunannya sebuah ilmu, maka ilmu ini akan tinggi dan tidak gampang roboh. Ketika kita pondasi adabnya ini tidak ada, maka cepat roboh. Ya enggak? Cepat puas. Cepat puas, cepat merusakkan gitu. Ketika pondasinya kuat, maka bangunan ini mau di lantai berapapun tetap akan kuat, kokoh, tidak sombong, tetap adab asor, seperti itu Mas Rohman. Iya. Itulah pandangan dari kedua imam ya teman-teman. Iya. Yang disampaikan oleh pemateri kita, narasumber deng. Narasumber kita yaitu Mas Wahyu Pratama. Itu. Terus, kalau kita kan bilang adab dan ilmu, sedangkan pendidikan di Indonesia itu kan memiliki dua itu ya. Mesti menekankan adab dan juga ilmu. Betul. Nah, akan tetapi terkadang salahnya adab itu gak di era sekarang lah ya. Di era sekarang mau digencer dengan adab ya kan juga sulit gitu loh Mas. Kita mau mendidik anak itu menjadi beradab, kan bisa mendidik itu menurut saya kan harus menggunakan kekerasan ya. Kalau tidak ada kekerasan ya mereka ya los tok. Nggak takut, nggak ada kejut-kejut. Oke. Iya. Ya saya kan lebih suka itu parenting VOC, gitu. Parenting VOC lah, itu kan lagi rame. Parenting VOC itu kan lebih mengutamakan kebijakan, gitu. Kebijakan daripada kehalusan. Nah, itu menurut saya pendidikan dari orang tua ataupun dari sistem pendidikan pun itu lebih utama yang dulu, gitu. Nah, kalau kita membuka lagi tentang dunia pendidikan ini malah melebar, gitu. Ya, intinya yang paling utama, itu ketika kita ingin menjadi bermanfaat ke depannya, ya itu kita harus mempunyai adab. Ya contoh hal sekarang di dunia pendidikan, banyak anak sekolah yang tawuran, atau banyak anak sekolah yang mohon maaf ada yang membunuh. Itu kan dia mempunyai ilmu, tapi tidak mempunyai adab ataupun etika dan sebagainya, seperti itu, Mas Rohman. Maka itu diperjelas bahwa
adab itu lebih tinggi dari ilmu. Iya. Ini banyak sekali diperdebatkan. Zaman dulu sampai sekarang lebih utama mana? Utama semuanya gitu ya. Tapi kita harus mengedepankan adab terlebih dahulu itu menurut saya. Akan tetapi ketika kita mengutamakan adab terlebih dahulu, nah, orang beradab kan harus memiliki ilmu beradab. Kan di situ kan? Iya betul. Berarti ini berilmu dulu atau beradab dulu? Lah ini asik ini. Adab tuh dulu atau ilmu dulu? Ya yang tadi lagi. Ya, saya kembalikan lagi tadi. Ketika kita ya ingin mempunyai ilmu, ya ilmu adab tadi ya, ilmu adab. Ilmu adab. Kita terlebih dahulu fondasi awalnya itu. Fondasi awalnya adalah beradab, berkarakter. Nah, ketika kita sudah mempunyai karakter ataupun fondasi yang kuat, kita akan bisa menerima ilmu dan kita akan memanfaatkan ilmu tersebut dengan baik dan benar. Seperti itu. Kira-kira Mas Rahman. Ini adalah jawaban dari narasumber kita ya tentang adab dan ilmu. Nah, ini berarti ini tema kita bukan adab lebih tinggi dari ilmu, dari adab dan ilmu. Yeah. Karena ini ternyata ini berkesampingan ya. Berkesinambungan. Iya. Sama pentingnya. Tidak ada yang harus disisihkan lebih utama adab dulu ataupun ilmu. Ini sama pentingnya. Lah. Dan narasumber kita mengambil dari dua tokoh imam besar. Yang pertama Imam Malik. Bahwasanya Imam Malik menekankan bahwa belajar adab terlebih dahulu itu lebih penting. Dikarenakan beliau belajar adab itu 20 tahun, sedangkan belajar ilmu itu 4 tahun gitu ya. Sedangkan dari pandangan Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya ketika kita ingin hidup di dunia, maka kita harus memiliki ilmu dunia. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat, maka kita harus memiliki ilmu akhirat. Dan ketika kita ingin mendapatkan keduanya, maka kita harus berilmu. Seperti itu. Jadi bahwasanya jadi pada intinya ilmu dan adab itu adalah menjadi satu, berkesinambungan. Betul. Nah, jadi ilmu dan adab adalah setara. Itu jawaban dari kami ya. Adalah setara. Jadi adab dulu atau ilmu dulu. Ya kita sama-sama berarti. Betul. Ada satu kata Mas Roman. Gimana? Ilmu tanpa adab itu akan merusak. Adab tanpa ilmu itu akan tersesat. Anjay. Oke. Itulah kata-kata terakhir. Sumber. Kata-kata terakhir bukan. Di podcast ini. Kalau nggak diundang lagi. Ke depannya ya. Pembahasan apa lagi ya? Itu jadi pembahasan kita hari ini. Dan terima kasih atas semuanya. Pak narasumber. Siap. Terima kasih atas terima kasih. Ya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata-katanya nak keliru pada ya. Sing wale ane mau. Ya, oke, Bray, masih bersama saya lagi. Kembali lagi bersama saya di Rahman Cabean Ror. Nah, untuk agenda podcast kita hari ini ya, yaitu kita akan membahas adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, ini seperti apa sih adab lebih tinggi daripada ilmu itu? Sebenarnya itu ilmu dulu atau adab dulu? Ini disclaimer dulu dari saya ya, karena setahu saya orang yang ingin memiliki adab dia mesti memiliki ilmunya dulu, ilmu untuk dia beradab, kan harusnya seperti itu. Tapi kita nanti bersama narasumber kita yang akan kita bedah bersama-sama, yaitu adab dulu atau ilmu dulu ya. Yang narasumber kita nanti akan mengambil dari dua imam besar, yaitu dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita ya, yaitu yang bernama Wahyu Rizky Pratama dari Selo Tawangharjo. Nah, ini mau perkenalan dulu ya Mas? Cukup. Cukup saja. Oke. Kalau cukup,
kita nanti langsung akan mulaikan ya. Jadi kita akan mengambil dua, yaitu ya dari pandangan adab kita mengambil dari dua imam. Yang pertama Imam Malik dan yang kedua adalah Imam Syafi'i. Nah, oke, langsung kita langsungkan saja menuju ke pertanyaan pertama. Dereng, ya. Nah, oke Mas Wahyu Rizky Pratama ya. Jadi ini gimana Mas? Untuk adab lebih tinggi daripada ilmu, Mas? Ya, ini sangat menarik. Banyak sekali perdebatan tempo dulu sampai sekarang, lebih unggul mana, lebih utama mana, adab ataupun ilmu. Ya, ini ada beberapa sudut pandang dari beberapa imam juga. Dari Imam Malik itu mengatakan bahwasannya ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma. Nah, belajarlah adab terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari ilmu. Nah, Imam Malik ini beliau belajar ilmu itu 20 tahun. Nah, ketika belajar Adab. mohon maaf, ketika belajar adab itu 20 tahun. Ketika belajar ilmu itu 10 tahun. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya ada yang 16 tahun untuk adab dan ilmu itu 4 tahun. Nah, kita tidak terfokus pada tahunnya, entah 20 tahun ataupun 16 tahun, tapi kita bisa lihat bahwasannya Imam Malik ini lebih banyak tahunnya menghabiskan waktunya untuk belajar adab ketimbang ilmu. Nah, tetapi kita tidak juga meremehkan ilmu. Pada dasarnya Imam Syafi'i juga pernah meriwayatkan ataupun mengatakan bahwasannya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika kamu ingin memiliki dunia, kamu harus memiliki ilmu. Ketika kamu ingin memiliki akhirat, kamu juga harus memiliki ilmu. Ketika kamu ingin memiliki keduanya, kamu juga harus memiliki ilmu juga. Nah, maka dari itu kita juga harus mempunyai dua itu. Yang pertama adab, yang kedua juga ilmu gitu. Karena pada dasarnya adab ini adalah pondasi ketika kita mencari ilmu. Gitu Mas Roman. Ya. Seperti misal kita berguru ke siapa, pasti kan kita memiliki adab dulu ya. Lah betul. Enggak mungkin kita takut-takut terusan mak blundu ada adabnya ya. Iya, ada adabnya, betul. Maka dari situ adab itu kenapa kok bisa lebih tinggi daripada ilmu, Mak? Seperti itu. Sebenarnya berarti lebih dulu ya. Nah, lebih dahulu. Ini salah satu ini jangan di terkesampingkan. Ini utama semua. Nah, tapi adab itu adalah pondasi ketika kita mencari ilmu. Nah, banyak sekali ini ya. Orang yang berilmu ini kebanyakan, mohon maaf, ketika banyak ilmu ataupun mempunyai ilmu, ketika tidak mempunyai adab, maka ini banyak kerusakannya. Contoh ya, korupsi dan lain-lain. Nah, sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Nah, tetapi kekurangan orang-orang yang jujur. Itu kata-kata dari Kasino, Warkop DKI gitu. Jujur itu kan sebagian dari adab juga. Betul. Kalau saya mah ada pemikiran itu seperti ini, Mas. Gimana? Kenapa kok ada yang bilang adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Saya malah lebih berpikir kayak gini. Kemungkinan zaman dulu orang itu nggak pintar-pintar amat, tapi adabnya juga nggak banget gitu lah. Nah, dari situ orang berkesimpulan saja karena adab kemungkinan lebih mudah dipelajari. Ini dari saya, pandangan dari saya ya. Karena adab lebih mudah dipelajari. Nah, makanya ada orang yang bilang, "Wong, apa? Gak usah pintar-pintar, yang penting adabnya apa?" Betul. Nah, dari situ, apakah ini emang doktrin dari situ atau gimana? Daripada orang itu tidak memiliki keduanya, lebih baik orang itu memiliki satu, yaitu adab. Ya, yang sudah saya sampaikan tadi, keduanya ini saling sama pentingnya. Nah, tetapi ya saya kuatkan kembali bahwasanya adab adalah pondasi ilmu. Nah, ketika kita kok tidak mempunyai adab, mohon maaf ya, tidak kurang lah
masalah tentang etika dan adab. Ini ketika kita banyak ilmu, itu sistemnya akan merusaknya itu banyak, dampak negatifnya banyak gitu. Enggak zaman dulu bahwasanya lebih mementingkan adab, enggak, zaman dulu juga mementingkan keduanya. Tapi ya dari Imam Malik tadi ya meriwayatkan bahwasanya beliau belajar lebih lama itu tentang adab. Ya, 20 tahun dari ilmu itu 10 tahun gitu. Itu ya. Itu waro dari Imam Malik dan dari Imam Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berarti lebih ke ilmu sih ya berarti ya. Iya, berarti ya itu yang saya tahu ya meriwayatkan bahwasanya tadi ketika kita ingin memiliki dunia dan akhirat, maka juga kita harus memiliki ilmu. Ilmu adalah kendaraan kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat gitu. Ketika kita mempunyai adab ini sebagai pondasi. Ketika ini bangunannya sebuah ilmu, maka ilmu ini akan tinggi dan tidak gampang roboh. Ketika kita pondasi adabnya ini tidak ada, maka cepat roboh. Ya enggak? Cepat puas. Cepat puas, cepat merusak kan gitu. Ketika pondasinya kuat, maka bangunan ini mau di lantai berapapun tetap akan kuat, kokoh, tidak sombong, tetap adab asor seperti itu, Mas Rohman. Iya. Itulah pandangan dari kedua imam ya teman-teman. Iya. Yang disampaikan oleh pemateri kita, narasumber ya. Narasumber kita yaitu Mas Wahyu Pratama. Ya, itu. Terus, nah kalau kita kan bilang adab dan ilmu, sedangkan pendidikan di Indonesia itu kan juga memiliki dua itu ya. Mesti menekankan adab dan juga ilmu. Betul. Nah, akan tetapi terkadang salahnya adab itu gak di era sekarang lah ya. Di era sekarang mau digencer dengan adab ya kan juga sulit gitu loh Mas. Kita mau mendidik anak itu menjadi beradab, kan bisa mendidik itu menurut saya kan harus menggunakan kekerasan ya. Kalau tidak ada kekerasan ya mereka ya los tok. Nggak takut nggak ada kejut-kejut. Oke. Iya. Ya saya kan lebih suka itu parenting VOC gitu. Parenting VOC. Nah, itu kan lagi rame. Parenting VOC itu kan lebih mengutamakan kebijakan gitu. Kebijakan daripada kehalusan. Nah, itu menurut saya pendidikan dari orang tua ataupun dari sistem pendidikan pun itu lebih utama yang dulu gitu. Nah, kalau kita membuka lagi tentang dunia pendidikan ini malah melebar gitu. Ya, intinya yang paling utama itu ketika kita ingin menjadi bermanfaat ke depannya, ya itu kita harus mempunyai adab. Ya contoh hal sekarang di dunia pendidikan, banyak anak sekolah yang tawuran, atau banyak anak sekolah yang mohon maaf ada yang membunuh. Itu kan dia mempunyai ilmu, tapi tidak mempunyai adab ataupun etika dan sebagainya seperti itu, Mas Rohman. Maka itu diperjelas bahwasanya adab itu lebih tinggi dari ilmu. Iya. Ini banyak sekali diperdebatkan. Zaman dulu sampai sekarang lebih utama mana? Utama semuanya gitu ya. Tapi kita harus mengedepankan adab terlebih dahulu gitu menurut saya. Akan tetapi ketika kita mengutamakan adab terlebih dahulu, orang beradab kan harus memiliki ilmu beradab. Kan di situ kan? Iya betul. Berarti kan berilmu dulu atau beradab dulu? Lah ini asik ini. Adab dulu atau ilmu dulu? Ya yang tadi lagi, ya saya kembalikan lagi tadi. Ketika kita, ya ingin mempunyai ilmu, ya ilmu adab tadi ya, ilmu adab. Kita terlebih dahulu fondasi awalnya itu. Fondasi awalnya adalah beradab, berkarakter. Nah, ketika kita sudah mempunyai karakter ataupun fondasi yang kuat, kita akan bisa menerima ilmu dan kita akan memanfaatkan ilmu tersebut dengan baik dan benar seperti itu.
kira-kira Mas Roman. Oke, oke. Ini adalah jawaban dari narasumber kita ya tentang adab dan ilmu. Nah, ini berarti ini tema kita bukan adab lebih tinggi dari ilmu, dari adab dan ilmu. Iya. Karena ini ternyata ini berkesampingan ya. Berkesinambungan. Oh, ya, berkesinambungan. Iya, sama pentingnya. pentingnya. Tidak ada yang harus disisihkan lebih utama adab dulu ataupun ilmu. Ini sama pentingnya. Lah. Nah, itu ya. Dan narasumber kita mengambil dari dua tokoh imam besar. Hmm. Yang pertama Imam Malik, bahwasanya Imam Malik menekankan bahwa belajar adab terlebih dahulu itu lebih penting. Dikarenakan beliau belajar adab itu 20 tahun, sedangkan belajar ilmu itu 4 tahun gitu ya. Sedangkan dari pandangan Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya ketika kita ingin hidup di dunia, maka kita harus memiliki ilmu dunia. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat, maka kita harus memiliki ilmu akhirat. Dan ketika kita ingin mendapatkan keduanya, maka kita harus berilmu. Seperti itu. Nah, jadi bahwasanya jadi pada intinya ilmu dan adab itu adalah menjadi satu, berkesinambungan. Betul. Nah, jadi ilmu dan adab adalah setara. Itu jawaban dari kami ya. Iya. Adalah setara. Jadi adab dulu atau ilmu dulu. Ya kita sama-sama berarti. Betul. Ada satu kata Mas Roman. Gimana? Ilmu tanpa adab itu akan merusak. Adab tanpa ilmu itu akan tersesat. Anjay. Oke. Itulah kata-kata terakhir. Sumber. Kata-kata terakhir bukan di podcast ini. Kalau nggak diundang lagi. Ya kedepannya ya. Pembahasan apa lagi ya? Itu jadi apa pembahasan kita hari ini. Dan terima kasih atas semuanya. Pak narasumber. Siap. Terima kasih atas kerjasamanya, ya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata-katanya nak keliru pada ya. Sing wale ane mau.